Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami tim Deteksi TV berada di Desa Pajak Jaya. Pemirsa sekalian, Desa Pajak Jaya ini salah satu desa di Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa sekalian, kita ketahui bersama, beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan. Boleh dikatakan kalau masalah kecil, tapi sampai saat ini belum bisa diselesaikan oleh pihak Polsek Simpang Matapura, Polres Kabupaten Oku Selatan. Kami akan mencoba mencari tahu apa ini permasalahan sesungguhnya, kok begitu rumit. Pemirsa sekalian, kita ketahui katanya ada pencurian buah kopi. Yang jelas pemirsa sekalian, menurut info ini ada masalah silang sengketa, masalah lahan ini. Makanya kami datang ke sini, kita akan coba kita gali apa permasalahan sesungguhnya. Siapa tahu dengan kita mengetahui masalah ini semuanya bisa diselesaikan. Kita berharap silang sengketa ini bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah, dengan jalan kekeluargaan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baiklah pemirsa Deteksi TV sekalian, dari Desa Pajak Jaya, Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saya Raden Muhammad Wahyu akan melaporkan bagaimana jalannya permasalahan ini. Ikuti kami bersama TV Deteksi. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, sesuai dengan apa yang saya katakan awal tadi, bahwasanya ada permasalahan di sini. Boleh dikatakan permasalahan lahan yang silang sengketa. Bersama kami di sebelah kiri kami ini ada Pak Sahlan, ya. Iya. Pak Sahlan tercatat di KTP-nya namanya Sahlan. Tapi pemirsa sekalian, beliau ini cukup dikenal dengan panggilan Pak Sam. Pak Sam ini warga Desa Pajak Jaya, Pak, ya? Iya. Kecamatan Lengkiti, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Beliau ini berusia 65 tahun. Masih punya istri, Pak? Masih. Masih. Istrinya di mana? Di Jawa. Oh, di Jawa. Punya anak? Punya. Punya. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita akan tanya. Awalnya beliau ini menggarap lahan, ya, Pak. Saya tanya, Pak. Iya. Bapak ingat tak tahun berapa, Pak? Waktu pertama kali Bapak menggarap lahan tersebut? Tahun 8182. 8182. Di mana lahan ini, Pak? Di Semite. Di mana, Pak? Di Bukit Semite. Di Bukit Semite. Iya. Ini masuk desa mana ini, Pak? Masuknya kalau dulu masuk desa Simpangan. Simpangan. Sekarang masuk desa Bungin Campang. Bungin Campang. Iya. Itu. Nah, jadi saat itu Bapak menggarap lahan. Iya. Ada izin nggak waktu itu? Izin dulu minta surat panjang dengan kepala desa. Oke. Simpangan. Masih ingat nggak siapa kepala desanya? Mana dia kepala desanya Pak Rionen Simpangan. Masih nggak, Pak? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi saat itu mungkin bukan Bapak sendiri kan yang minta. Maksud saya gini, Yo. di samping, kiri, depan, belakang kan pasti ada kebun itu. Ada banyak. Banyak, Pak. Yo. Kebun siapa-siapa yang Bapak ingat? Bapak Tukio, Pak Tugio, Bapak Asrur, Bapak Asro, Bapak Zainuri, Bapak Zainuri, Pak Haji Hopur, Haji Opo. Bapak ini. Jadi banyak. saat itu sama-sama menggarap lahan di situ. Iyo. Bapak tanam apa? Tanam kopi, taman jengkol, tanam jengkol, tanam durian. tanam durian. Iyo.
Itu berapa lama Bapak mengolah lahan itu? Mengolah lahan itu dari 8182 sampai 95. Sampai 95. Iya. Setelah itu berarti sampai 95 itu kan menghasilkan Pak. Kopi panen, Iya. jengkol Iya. panen, durian sudah panen. Durian itu masih belum buah. Buahnya Belum itu buah. durian itu 2006 mulai buah. 2006 berarti bukan Bapak yang ngelolanya. Itu sudah diparukan kawan. Sebentar. Iya. Berapa kali lahan Bapak itu diparukan? Banyak kali Pak. Yang Dan ingat? dari Mak Handeni, Pak Salion, Pak Tukio, Pak Turiman, Pak So. Sudah itu Yasin. Yasin. Nah, ini yang kita fokus ke Yasin. Iya. Bapak Yasin, Bapak tuh kenal sama Yasin ini di mana dan kapan? Dulu tahun 84 itu di sini dia tuh jalan-jalan di jalan itu ditanya, mau kemana? Nak cari kerja. Ikut aku kalau cari kerja ke Semite, kerja dengan aku. Oh, jadi Yasin ini temu di jalan. Iya dulu. Yasin ini dari mana Pak asalnya Pak? Setahu Bapak. Ya sini aslinya orang Jawa, orang Jombang. Orang Jawa, Iya. orang Jombang. Iya. Jalan ketemu Bapak, Di jalan. mau cari kerja, ajak Bapak aja. Ajak ke kebun, suruh kerja di sana. Berapa lama Pak dia kerja sama Bapak? Lama dulu. Sudah itu dia lepas. Sudah lepas. Itu dia itu 2010 datang ke rumah. Datang ke rumah, nak minta izin nak ngurus kebun kopi saya. Tahun Tahun 2010. 2010 datang ke rumah minta izin mau Ngurus kebun kebun kopi saya. Bapak. Iya, saya Waktu itu sebentar, waktu itu kebun Bapak siapa yang ngurus? itu waktu itu Pak Tukio. Akhirnya Bapak putuskan Iya. dengan Pak Tugio, Iya. disambunglah dengan Yasin. Iya. Bagaimana perjanjian dengan Yasin ini? Ah, ini. Yasin ini Pak 2010 datang ke rumah nak minta izin mau ngurus kebun. Iya. Saya jawab, boleh kamu Boleh, urus, kamu urus. asalkan nanti ada buahnya dibagi dua. Boleh kamu urus, asalkan nanti ada hasilnya, ada buahnya dibagi Bagi dua. dua. Akhirnya Yasin jalan kan Akhirnya gitu. Yasin jalan, Bapak ya. kemana? Saya di Jawa ngurus anak-anak. Bapak ke Jawa ngurus anak. Ayo. Nah, jadi prosesnya sudah berapa lama Yasin? Prosesnya Yasin ini dari 2010 sampai 2020. 2016 saya telepon itu tidak diangkat. Jadi dari 2010 sampai tahun 2020. Iya. Bapak telepon waktu itu di tahun 2016. Iya. Tidak diangkat oleh Yasin. Iya. Berulang-ulang tentu nelpon. Berulang-ulang, iya. Nah, akhirnya bagaimana? Akhirnya saya datang tahun 2020. Bapak datang ke sini tahun Ya, 2020. menemui Yasin di kebun. Nemu Yasin di Semite. kebun. Ada Yasin. Ada. Ketemu Yasin. Ketemu. Apa cerita waktu itu? Saya tanya, Sin, kamu ini ngurus kebun aku 10 tahun ini, mana pembagianku? Sin, kamu ini ngurus kebun saya selama 10 tahun, mana bagian saya kan itu? Iya. Apa bilang Yasin? Ku kasih Kang, kasih berapa? 5 juta. Kenapa? 10 tahun masih kamu urus, kamu kasih 5 juta. Bilang dia, itu masih ku utang Kang. Kapan kamu bayar? Tahun depan. Itu kamu utang ya, tahun depan saya pinta. Yo. Kebun ini selanjutnya uruslah sendiri Kang, nanti aku ngajak anak. Jadi waktu itu Yasin bilang setelah 10 tahun Bapak datang sini, Iya. Bapak tanyakan hasilnya, tapi hasilnya masih di bond, di utang. Iya. Dikasih 5 juta. Iya. Nah, lantas Yasin bilang nanti kebun ini urus sendiri. Iya. Nah, sejak kapan Bapak ngurus sendiri? Kalau Tahun 2020 nih. 2021, Pak. Tahun 2021 Bapak ambil. Iya. Bapak kerjakan. Iya. Itu kebun ini. Iya. Dikerjakan apa berarti dibersihkan Iya, segala gitu. macam. Iya, dirawat batangnya. Nah, selanjutnya Selanjutnya kapan kebun buahnya sudah habis. kapan kebun buahnya sudah habis? Diambili. Kalau kita Diambil. marah dia ngotot. Maka dia ngotot. Dia ngambil Yasin. Iya. Kalau sudah itu, kalau tidak itu dia lari dari kebun itu, Dia lari dari dari pondok kebun, itu. dari pondok Pondoknya kan di tengah kebun saya, Pak. Pondok Di Yasin tengah itu di tengah kebun. Kebun. Kalau Bapak datang dia Pergi. pergi. Karena aku Gitu. datang pergi. Nah, jadi akhirnya
Akhirnya saya Apa pembicaraan Yasin? Akhirnya saya itu ngajak Bapak PPD, pemerintah setempat Ya. Pajar Jaya, aku ajak ke atas menemui Yasin. Ketemu Yasin. Ketemu Yasin di kebun itu, Ketemu Yasin di kebun ya. Nah, tujuan saya Ya. untuk menyelesaikan masalah aku jangan terlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Iya. Dalam arti kata, yang uang 5 juta tadi silakan dibayar. Iya, Kebun jangan diganggu. jangan diganggu. Dibayar nggak yang 5 juta? 5 juta itu saya pinta, Sin, mana uang aku 5 juta dulu, kasihkan dengan anak ini. Anak ini nak ngambil istri, nak ngurus kebun ini. Maka di itu anak itu dikasih uang 3 juta. Dikasih siapa itu anak itu? MIP, Siapa? MIP, MIP. iya, Jadi bapak serahkan kebun itu sama MIP, iya, dipinta uang sama Yasin, dikasih uang 3 3 juta. juta, 3 juta. iya. Berarti masih kurang 2 juta. Ini 3 juta ini sebelumnya dikasih 600. Saya tanya, Ya. ini uang apa sih? Ini untuk beli tiket Kang pertama itu. Ya, tahun berapa ingat nggak? Itu tahun 2020, 6 Ya, jadi waktu 600 itu. bapak datang sini dikasihlah 600.000 Iya. untuk beli tiket. Iya. Berarti uang itu masih 4.400.000. Iya. Ya kan? Iya. Nah, akhirnya yang 3 juta dikasihkan sama anak. Anak. Itu tadi. Nah, selanjutnya bagaimana selanjutnya ini? Selanjutnya saya urus sendiri, saya rawat sendiri, kayak naik ke kebun, itu buah sudah habis diambil dia. Kalau dia kita marah, dia ngotot terus. Kalau enggak itu lari dari kebun. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian, semakin kita gali info ini semakin hangat. Oke, silakan Pak. Selanjutnya bagaimana ini? Selanjutnya saya mengajak Bapak PPD, pemerintah Bapak PPD, setempat Pajar Jaya Pajar ke Jaya. atas supaya menengahi masalah Menengahi saya dengan masalah. Yasin, Oke. supaya tidak terlarut-larut. Nah, Nah, di- datanglah waktu itu Iya, kebun. di kebun ya. Iya. Ketemu Ketemu Yasin. dengan Nah, lantas Yasin. apa? Bilang Yasin, bilang Bapak PPD, ini bagaimana Sin? Kok kamu ini terus ini barang sudah aku beli, bilang saya. Barang sudah aku beli. Iya, kebun sudah aku beli. Dia Kebun sudah aku beli. Iya. Belinya sama siapa? Kamu beli dengan siapa? Dengan Resnawati. Resnawati. Iya. Siapa ini Resnawati? Iya, tangga itu dia Tetangga Iya. yang ada di sini di Di Pajar sini. Jaya. ini Resnawati ini tetangga kebun Bukan, di sini di bawah sini. Oh, di dekat sini. Iya. Sudah saya beli sama Resnawati, Resnawati. bilang. Berapa dia beli katanya? Bilangnya 2 juta. 2 juta. Iya. Dia itu sampai sempat itu nunjukkan surat dengan Bapak PPD, Oh, itu nunjukkan Bapak PPD sempat membaca. berarti dikasih surat nih, surat jual beli. Iya. Nah, dibaca oleh Bapak PPD, surat jual beli itu suratnya palsu, tidak ada tanda tangan apa-apa. Oh. Lantas Bapak PPD ini bilang dengan Yasin, kamu harus turun kutemukan dengan Resnawati, Sin. Kapan kamu bisa turun? Ya, Besok hari Minggu. hari Kak. Minggu janjinya. Iya. Datang nggak itu turun Hari Minggu kebetulan datang betul ke tempat Resnawati. Datang betul ke tempat Resnawati. Iya. Lantas Lantas bagaimana pertemuan itu? di situ ditemukan dengan Resnawati, ternyata tidak benar. Resnawati tidak pernah nerima uang dari Yasin 2 juta, tidak pernah jual kebun saya. Resnawati tidak pernah terima uang, tidak pernah menjual kebun. Kebun. Nanti kita tanya Iya, kepada Resnawati. iya. Nah, selanjutnya Selanjutnya setelah pertemuan itu, setelah pertemuan itu kita damai secara Damai. keluargaan. oke, damai saya kekeluargaan. Dia menyerahkan kebun, Dia menyerahkan kebun. saya terima. Bapak terima. Nah, saya minta pondoknya kalau kamu menyerahkan kebun, pondok pindahlah dari situ. Uang 1.400.000 bayarlah. Bayar, utang Dia, sama bayar. dia minta tempo setengah bulan. Dia minta tempo lagi setengah bulan. Setelah setengah bulan, Setelah setengah bulan kita orang 5 nak menyatakan ke kebun, bahkan apakah benar Yasin itu betul-betul memindahkan pondok dari kebun? ternyata tidak. Apakah benar Yasin itu nak membayar kurangan sewa kebun itu 1.400.000? Rupanya tidak benar, dia tambah pergi dari Dia pondok pergi, itu. dia pergi dari pondok. Iya. Pondoknya masih tidak Masih dipindahkan. tidak dipindah. Ya, lantas Itu
Saya keliling itu. Rupanya yang sini di kebun nak model kopi. Sini. Oh. Sini. Ini ada kawan banyak. Iya, di kebun mau motor kopi. Iya. Bapak panggil sini kan Iya. gitu. Terus Dia tambah lari. tambah lagi. Kita tunggu sampai jam 2 siang, Pak. Datangnya jam berapa? Tidak datang lagi. Sebentar Bapak datang tuh ke kebun jam berapa? Jam 7, Pak. Kali jam 8 7, lah. Pak. Jam 8 sampai jam 2 2 siang. siang. Kami tunggu. Nggak datang-datang Nggak si Yasin datang-datang. ini. Ya, iya. Iya. Nah, lantas apa yang dilakukan? Yang saya lakukan di situ supaya Yasin itu boleh datang ke rumah saya. Saya bawa kopi 4 karung Bawa itu kopi 4 karung. hak saya. Semua kopi di bawah pondok itu 10 karung saya bawa, hanya hak saya saja. Berapa karung yang Bapak bawa? 4 karung. Jadi saat itu di pondok itu ada kopi, Ya. buah kopi yang sudah kering mungkin basah. Basah, Pak. Masih banyak. Basah. Yang masih basah sebanyak 10 karung. Iya. Yang Bapak bawa cuma 4. Cuman hak saya yang saya bawa. 4. Bawa pulang. Iya. Nah, Selanjutnya saya jemur, ya. saya jual. Dijemur, dijual. Iya. Lantas gimana tindakan Yasin? Itu saja hanya berapa itu, Pak? 30 kilo berasnya itu. 4 karung itu setelah dijadikan beras cuman 30 kilo. Soalnya muda-muda kopinya itu. Ya, 30 kilo. Lantas bagaimana tindakan Yasin? Sudah itu Yasin itu ke tempat kepala desa Bungin Campang. Yasin ke tempat kepala desa Bungin Campang. Manggil kita orang 5. Manggil kita orang 5, datang. Ya, orang 5 ini. Iya. Ya. Sudah itu Yasin kita datang sana, Yasin tidak ada. Bapak dipanggil kepala desa Bungin Campang orang 5. Ya. Bapak datang. Ya. Tapi Yasin tidak ada. Tidak ada. Kok bisa kita lanjutkan berita ini selanjutnya? Oke, baik. Pak, setelah dipanggil oleh kepala desa Bungin Campang, Bapak datang Iya. bersama orang 5. Iya. Ini atas laporan Yasin. Iya. Tapi Yasinnya tidak datang. Tidak ada. Tidak datang. Atas bagaimana waktu itu? Saya hanya disuruh cerita dengan Bapak Kepala Desa Bungin Campang itu. Ya, lantas Bapak Kepala Desa bagaimana? Saya ceritakan dari awal. Bapak Kepala Desa, ya tidak ada tindakan apa-apa. Sudah saya pulang. Akhirnya pulang, semua pulang. Ya. 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 Selanjutnya masih manggil lagi. siapa yang manggil? Yasin juga. Yasin manggil, Ya. siapa yang dipanggil? Saya orang 5 ke rumahnya Bapak Kadus Kaur ini Bungin Campang. Jadi manggil lagi untuk yang kedua kali Iya. ke rumah Kaur Bungin Campang. Iya. Apa yang dibicarakan? Nah, di situ kita datangi, Kaurnya tidak ada, Yasinnya tidak ada. Kita tunggu sampai jam-jam dia tidak datang. Oke. Akhirnya saya pulang. Selanjutnya setelah pulang, Selanjutnya itu kan saya pulang ke Jawa. Bapak pulang ke Jawa. Iya. Kesel mungkin, bawaan kesel ya. Ya. Oke, Bapak pulang ke Jawa. Ya. Akhirnya Anak ini dipanggil oleh Bapak Polsek Simpang. Dipintai keterangan. Oh, akhirnya anak yang tadi Bapak serahin kebon, Ya. Dipanggil. ada anaknya nanti kita tanya, Ya. dipanggil oleh Polsek Simpang. Iya. Datang. Orang 5. Ditanyai. Oh, termasuk orang 5. Iya. Termasuk orang tadi berarti Iya. orang 4. Yang saya ajak itu ke bukit kan orang 5 dulu. Orang 5, 6 Iya. sama Bapak. Orang 5, iya. 5 dengan saya. 6 sama, iya. Akhirnya Bapak pulang ke Jawa, berarti orang 4 ini masih dipanggil. 4. Ya, yang anak Bapak mewakili Bapak. Iya. Ya, Iya terus, memang. ya selanjutnya gimana di Polsek? Selanjutnya bilangnya kalau ini ditanggapi juga bagaimana asal mula. Anak kan tidak begitu jelas Paham, ceritanya. ya, betul. Tidak begitu paham. Ya. Yang jelas kan saya. Saya datang dipanggil dengan Kapolres. Oh, akhirnya Bapak datang. Ya. Dipanggil, Bapak dari Jawa datang. Ya. Bapak datang ke Polsek. Ya. Ya. Saya datang sana dipintai keterangan dengan Ya. Kapolsek. Siapa Kapolseknya? Ataupun siapa yang minta keterangan waktu itu? Yang Polisinya. polisinya itu Pak Patrick itu siapa tidak tahu itu. Oke. Ya, Patrick namanya. Bapak datang ke sana, Bapak kasih keterangan. Iya. Selanjutnya saya jelaskan, Bapak yang bawa Bapak membawa kopi 4 karung itu hak saya, Hak Pak. saya, ya. Itu saya bawa kopi hanya batas hak saya saja. Banyak kalau Bapak Patrick ini tanya banyak, saya terangkan.
Itu kebun kopi itu dari buatan saya. Buah kopi itu hasil dari kebun kopi saya. Kopi saya. Lantas bagaimana? Bapak Patrick banyak pertanyaan. Lama-lama Bapak Patrick, siapa saksinya kalau Bapak ini buat kebun dulu? Ada saksinya. Siapa? Haji Asrur, Mas Jainuri. Masih ada semua itu, masih ada semua Pak? Kalau Haji Asrul masih ada. Masih ada. Bapak Zainuri masih ada. Masih ada. Bapak Tukio sudah ada. Sudah tidak ada. Mak ini masih ada. Hanya kalau Bapak masih mau minta saksinya aku buat kebun dulu, masih banyak lagi Pak. Sudah bilang Bapak Patrick. Dipanggil lah saya saksi ini oleh pihak Polsek? Kalau waktu itu saya datang sana tidak panggil. Sudah itu saya dipanggil lagi. Saya tanyai, bagaimana Pak? Sudah kamu datangi, panggil saksi saya. Sudah bilang. Sudah, berarti sudah dipanggil saksi-saksi. Sudah. Apa keterangan saksi? Tentu menyaksikan bahwa itu Bapak yang usaha di sana. Usaha kan? di sana. Oke, selanjutnya bagaimana ini? Selanjutnya itu akan dipertemukan di Polsek. Saya selanjutnya itu kan masih panggil terus. Sampai berapa kali dipanggil di Polsek? Sampai berapa kali? 8 kali. Saya kan minta saya supaya ditemukan dengan saudara Yasin. Supaya bapak-bapak ini mendengar penjelasan seperti sebagaimana keterangannya sebenarnya. Tapi dengan Bapak Polsek saya tidak pernah diketemukan. Tidak pernah diketemukan. Selama 9 kali itu tidak pernah saya diketemukan. 8 kali. 8 kali di Polsek itu tidak diketemukan dengan Yasin. Tidak, padahal saya pinta itu. Baik, Pak. Sungguh agak aneh ya. Yang tadinya orang Bapak selamatkan, ikut sama Bapak, kerja sama Bapak, bertahun-tahun kerja sama Bapak, akhirnya izin untuk ngurusin kebun itu, maru itu, akhirnya Bapak dilaporkan. Dilaporkan lagi pencurian. Itu. Ini pemberitaan kita lihat ada pencurian, ada penganiayaan, ada pengancaman. Katanya 5 orang ini ada yang bawa parang, ada yang bawa kayu. Tidak ada pengancaman Pak. Saya ada masalah dengan Yasin dari 2021 itu bertengkar terus. Tidak ada penganiayaan pendengaran, hanya mulut saja yang bicara. Iya Bapak minta hak kan? Ya. Jangan diganggu hak saya ini, jangan diambil buah kopi saya ini. Saya susah payah yang mengurusnya. Kenapa kamu ambil terus? Tapi Yasin masih tetap ngotot. Dan juga waktu orang 5 ini datang, orang 5 ini melihat Yasin lagi ngambilin buah kopi. Melihat. Saya panggil sini. Akhirnya dia lari. Akhirnya dia lari. Oke, baik Pak Sahlan ya, ataupun Pak Sam. Sungguh permasalahan ini agak boleh dikatakan gimana kalau saya takut saya salah ngomong, kalau saya memponis lupa kacang sama kulitnya mungkin tidak seperti itu dikarenakan saya dapat pernyataan dari Bapak. Nanti kita cross check sama Yasin Pak. Oke, baik Pak, masih ada yang mau disampaikan sebelum saya tanya yang lain-lain? Apa harapannya? Ini harapan Bapak saat ini apa? Apa keinginan Bapak? Harapan saya usaha anak saya itu ngurus kebun jangan diganggu. Jangan diganggu. Biarkan diurus anak saya untuk kehidupan anak saya. Iya. Siapa saja jangan diganggu. Bapak pun polisi jangan menahan kebun itu, bahkan tanaman saya, hak saya, saya serahkan dengan anak saya. Dengan anak tadi. Supaya untuk kehidupan anak selanjutnya. Oke, baik pemirsa sekalian, sudah kita dengar bersama keterangan dari Bapak Sahlan ataupun Pak Sam, dan juga harapan beliau jangan diganggu lagi kebun tersebut. Baik, kita akan cross check kepada yang mengetahui masalah ini, seperti bersama Ibu Rismawati. Kita akan coba nanti sama Ibu Rismawati ini, kita akan gali apa sesungguhnya, dan juga apa benar katanya Yasin membeli kebun ataupun membeli tanah itu sama Ibu. Pemirsa, nantikan kami informasi berikutnya. Baik, pemirsa dan CCTV sekalian, kalau tadi kita sudah banyak meminta keterangan lagi sama Pak Sam. Jadi saat ini kami sengaja
kami sengaja memanggil Ibu Rismawati. Ibu Rismawati ini yang disebut-sebut Saudara Yasin, tempat dia membeli tanah ataupun membeli kebun tersebut. Pemirsa sekalian, Ibu Rismawati ini berusia 45 tahun, warga desa Pajak Jaya. Sudah berada di samping kita ini, kita akan tanya nih. Kita coba cross check apa benar. Selamat sore Ibu Rismawati. Selamat sore. Iya. Maaf Bu ya, terganggu mungkin? Ya, apa-apa. Enggak apa-apa Bu. Nama Ibu dibawa-bawa ini. Ibu yang jual tanah, yang jual itulah, Pak. kebun ini. Itu. Bagaimana yang sebenarnya ini Bu? Apa betul Ibu menjualkan lahan Pak Sam ini kepada Yasin? Saya tidak pernah Pak jual tanah, jual kebun sama si Yasin. Bahkan tempat kebunnya aja aku tidak tahu. Nah Ibu ada hubungan apa sama Yasin? Kok dia nyebut nama Ibu? Mungkin kenal? Ya kenal-kenal baik Pak. Nah jadi dengan disebutnya ini bagaimana Ibu? Yang Tidak dibawa-bawa senang lah. nama Tidak ini. senang aku Pak. Nah jadi waktu itu kan sudah ditemui oleh Pak Sam. Ibu kan ditemui Ya, oleh Pak Sam, dikarenakan Pak Sam tahu menurut keterangan daripada Yasin dan disaksikan oleh orang 5 waktu itu kan, katanya dia beli sama Ibu. tidak pernah Pak. Saya pernah. tidak pernah jual tanah sama si Yasin. Tidak pernah sama sekali. Bahkan tanah itu saja saya nggak bisa. Di mana tempatnya? Jadi tidak ada obrolan tentang tanah itu sama Ibu? Tidak. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Tapi kenal sama Yasin? Ya kenal. Kalau ngomong-ngomong tentang tanah, tentang kebun, yang dimaksud tidak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Oke, baik pemirsa sekalian. Singkat, padat. Ini namanya Ibu Rismawati. Rismawati. Yang disebut-sebut sebagai penjual. Aneh kan? Ini kita sudah cross check sama orangnya. Mungkin Rismawati lah yang dimaksud, nggak ada Rismawati lain kan? Tidak ada. Nah itu nyatanya keterangan dari beliau tidak pernah menjual tanah, bahkan beliau ini tidak tahu di mana Tahu objek di mana objek tanah itu saya tidak tersebut. tahu. Baik pemirsa sekalian, kita coba nanti kita cross check lagi ya kepada yang mengetahui siapa-siapa saja, dan katanya ada orang 5 yang waktu itu, berarti orang 4, 5 bersama Pak Sam. Kita tanya yang katanya bawa parang, yang katanya bawa kayu, yang katanya perusakan, yang katanya pengancaman. Baik pemirsa sekalian, kalau tadi kita sudah minta keterangan sama Ibu Rismawati, kita cross-check berita selanjutnya. Ikuti kami. Oke, Ibu Rismawati. Dengan dibawa-bawa disebut-sebut Ibu sebagai penjual tanah sama Yasin ini. Apa nih yang sesungguhnya ini? Itu. Dalam arti kata maksud saya begini. Dengan tuduhan ini apa yang Ibu lakukan? Saya tidak senang Pak dituduh menjual tanah sama si Yasin ini, saya tidak senang. Saya akan menuntut. Pemirsa, ini pernyataan langsung ya dari Ibu Rismawati. Beliau menyatakan bahwa saya tidak terima. Nah ini maksudnya begini Bu. Waktu itu Pak Sam datang ke rumah Ibu. Saya pertegaskan lagi, Pak Sam bersama siapa saja? Banyak Pak. Yang Ibu tahu, yang Ibu ingat siapa-siapa saja? Sardiwi, Mep, Taramen. Juga suami saya ada Pak. Suami Ibu juga ada Iya. ya? Nah ini yang ditanya mereka tuh tentang Ibu menjual ini sama Yasin kan? Iya. Nah, waktu itu mereka berlima ini datang ke tempat Ibu menanyakan bahwasanya lahan tersebut sudah dibeli Yasin sama Ibu. Iya. Berarti kan tidak benar. Tidak benar Pak. Itu apa yang akan Ibu lakukan terhadap Yasin ini? Saya tuntut, saya tidak mau dipitnah Pak. Pencemaran begitu. nama baik saya tidak senang. Oke. Pemirsa, inilah pernyataan Ibu Rismawati yang namanya diseret ini tentang kasus Iya. tanah ini. Oke, baiklah pemirsa sekalian, kita cross check lagi kepada 5 orang yang datang di saat itu. Ikuti kami Deteksi TV selanjutnya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, ini sudah ada bapak-bapak orang 4 ini, 105 ya.
kita coba cross check, katanya orang 5 ini yang datang ke kebun Yasin, Ya benar Pak. yang bawa sajam, bawa parang, bawa kayu, ya, sehingga Yasin ketakutan. Dan yang lebih parah lagi ada pencurian ini, pencurian buah ataupun buah kopi ini. Bagaimana ceritanya nih? Siapa yang mau bicara nih, menjelaskan ini? Itu. Saya. Sama siapa Pak? Sardiwi. Pak Sardiwi, yang satu? Taramin. Yang satunya ini? Mip. Ini Pak Sam, Pak Salan. Bagaimana Om ceritanya ini? Katanya kamu nemu Yasin, sebelumnya kan sudah ada pertemuan di rumah Ibu Rismawati. Ismawati, di cross check bahwasanya tidak benar Ismawati Jual jual kebun. kebun. Benar. Nah, bagaimana waktu di rumah Ismawati itu? Di rumah Rismawati itu si Yasin ini Ya, Ya. udah nyerahkan kebun itu sudah sama nyerahkan kebun. pemiliknya. Ya, sudah nyerahkan sama pemiliknya. ya, Bagaimana dia nyerahkan itu? Katanya kebun itu ini uruslah oleh Pak Sahlan. Dikarenakan tidak terbukti Karena tidak- bahwasanya itu dia beli dengan Dengan Ismawati, Rismawati, kan seperti benar, itu. Pak. Nah, akhirnya silakan diurus. Ya. Dikasih waktu Dikasih waktu, dia minta tempo, waktunya itu 2 2 minggu. Pak. minggu 2,5 bulan. sama Sama mengembalikan uang. uang sisa 1.400. 1.400.000 itu Pak. Oke, 2 minggu. 2 minggu. Setelah itu, Nah, 3 minggu, setelah 2 minggu, minggu ketiga minggu ketiga baru kami Datang ke sana. memastikan si Yasin ini sudah mindahkan pondok apa belum, Pak. ternyata Ternyata setelah jam setelah 8 sampai sampai di sana jam 8 ternyata si Yasin tidak Belum. memindahkan pondoknya. belum memindahkan pondoknya. Ya, belum memindahkan Ya. pondoknya. Lantas Lah. apa yang dilakukan? Ketemu tidak sama Yasin waktu itu? Tidak ketemu, Pak. Tidak ketemu. Akhirnya Pak Sam Keliling nak cari. Ya, keliling, Ya, keliling nunas, bersih-bersih bersih-bersih, nunas. ya, Pak. Akhirnya kelihatan Yasin, ketemu Yasin. Ketemu Yasin. Yo, dari jauh, agak jauh. Mm-mm. Sini. Ini ada kawan Sini banyak. sini Yo. Pak, agak maju dikit. Sini. Yo. Ya. Sini, Gitu. ada kawan banyak nak bicara dengan kamu. Mm-mm. Saya tidak kenal kamu. Oh, saya nggak kenal kamu. sudah Padahal itu- udah bertahun-tahun, Pak Sudah ya. itu lari dia. Iya, iya, dia lari, Yasin lari. Yo. Akhirnya sampai jam berapa? Sampai jam 2, Pak. Ditunggu sampai jam 2. Kami Iya. tunggu sampai jam Iya. 2, dia nggak pulang ke pondoknya. Nggak pulang ke pondok. Akhirnya pulang. Kami yang pulang, Pak. Mm-mm. Gitu. Setelah 2 hari atau 3 hari dari sana, ada panggilan Kades Bungin Campak Kades Bungin Campang Ya. manggil melalui melalui telepon, WA. pesan. Oh, pesan. sama Akhirnya seseorang. berlima datang. Akhirnya- Apa yang dilakukan di sana? Apa pembicaraan di sana? Kata Pak Kades. itu Siapa nama Pak kan, Kadesnya? Pak Kadesnya itu siapa itu? Hen, Pak Hen. Pak Hen ya. Kata Pak Kades itu si Yasin Datang minta perlindungan. mau bertemu dengan kami berlima itu Mm-mm, kan. mm-mm. Nah, makanya kami datang ke sana. Mm-mm. Ternyata di sana nggak ada si Nggak datang Yasin, Ya, Yasin nggak datang. Iya, Iya. nggak ada si Yasin. Itu sini Pak, biar kelihatan Pak. Oke. Yasin nggak datang. Iya. Sampai jam berapa ditunggu? Kami tunggu adalah sekitar sejaman kami di 1 rumah jam, Kades akhirnya itu, Pak. pulang. Akhirnya pulang. Setelah itu Setelah itu 2 hari atau 3 hari dari sana dipanggil oleh kaurnya. kaurnya. Ya, katanya Singkat cerita, singkat cerita, Yasin mau ketemu juga. Yasin ketemu Pas juga. ke sana, nggak ada juga. kau Pak. tak aja, Yasin tak ada, pulang Iya, lagi. Pulang lagi. Selanjutnya, Nah, selanjutnya kami dipanggil setelah beberapa bulan. oh bulan ya, Iya. berarti panjang waktunya. Setelah beberapa bulan, Setelah beberapa bulan Mm-mm. kami dipanggil oleh Polsek. dipanggil Pak. oleh Polsek, Iya. datang. Kami datang Orang apa yang juga, Pak. dipanggil? Kami berlima, Pak. Oh berlima, datang semua. Kami datang Tapi semua. waktu itu Pak Samda ya? Belum, ya. Belum, Kami datang ya. berempat itu, Pak. Ya, Iya, berempat. dikarenakan Pak Sam ke Jawa menurut Pak Sam informasi. ke Jawa. Nah, kata Polsek mana satunya? Pak Sam sedang ke Jawa karena saudaranya lagi sakit. Ya, Cepat suruh Pak Samnya atau Pak Sahlan ini pulang. ya. Ya, Pak. Nah, 2 hari dari sana Datang. Pak Sam. si saudaranya Pak Sahlan ini meninggal. Mm-mm. Nah, meninggal, lantas kami telepon Pak Sahlan harus cepat pulang. Oke, Nah, setelah singkat cerita, Pak Sahlan datang, Pak Sahlan datang langsung ke Polres, langsung ke belum Polsek. belum Pak, langsung dipanggil lagi, kami Hmm. ajak Pak Sahlan ke sana. Kalau boleh tahu berapa kali dipanggil Polsek ini? Kalau tidak salah 8 kali Pak.
Yang Ya. melaporkan Yasin. Si Yasin, Pak. Apa isi laporannya yang kamu tahu? Laporannya itu pencurian kopi, Pak. Pencurian. Iya, pencurian kopi. Siapa yang mencuri ini? Tidak ada yang mencuri, Oke, Pak. sudah itu pengancaman. Pengancaman. Yang ngancam siapa? Tidak ada yang ngancam, Pak. Yang merusak. Yang merusak nggak ada kerusakan. Waktu itu bawa sejak sajam. Nggak ada yang bawa sajam. Iya. Waktu datang ke kebun itu katanya ada bawa sajam, ada bawa Kalau kayu. saya bawa barang untuk Bapak tunas. untuk Nah, tunas. iya, Pak. Yang kita, Ya kita nggak ngapa-ngapa, Pak. nah Iya. dengan tuduhan ini bagaimana ini ceritanya? Dengan tujuan ini, Pak, saya sebagai ketua BPD, saya tidak. Ketua BPD. Iya, Pak. Ketua BPD desa mana ini? Desa Pajar Jaya, Pak. Oh, jadi saya kira tani biasa tadi. Pak Ketua BPD. Iya. Pak Ketua BPD ini jadi dengan Pak Sam, dengan Yasin statusnya apa ini? Sehingga ikut-ikut Iya. Nah, saya ini kan dipinta oleh si Pak Sahlan ini untuk menengahi masalah ini. menangani Pak. masalah. Iya. Dikarenakan sudah kena, Ya, sudah karena kan baik. mereka si Pak Sahlan dengan si Yasin ini sudah saya anggap saudara saya Oh, sendiri. begitu. Iya. Iya. Anggap saudara saya sendiri. Nah, makanya Nah, saya yang mau. dituduh ini siapa nih itu pencurian ini? Yang dituduh ini kami berlima ini, Pak. Akhirnya apa yang akan dilakukan? Ya. Ya kalau ini kami khususnya saya ketua BPD, saya tidak senang atas tuduhan ini, Pak. Sama seperti ibu tadi yang dituduh katanya jual kebun. Iya, iya. Iya. Nah, saya tidak senang. Nah, Saya ndak senangnya seperti apa? Kan sudah lama kenal baik. Ajak senang-senang aja Sim ini. Ya, saya akan karena dia sudah nggak ada itikat baik sama Sudah saya. tidak etikat baik. Iya. Sudah pencemaran nama. Baik, pemirsa Detektif TV di mana saja berada yang bisa melihat yang kami ini. Saat ini kami berada di Polsek Simpang Matapura. Kita tanya bagaimana ini masalah yang sesungguhnya. Sehingga masalah ini sepertinya semakin rumit. Mengapa? Dikarenakan sudah 8 kali yang terlapor datang ke sini memenuhi panggilan dari pihak Polsek. Sementara pelapornya tidak pernah hadir ke sini. Dan saat ingin ditemukan tidak ketemu ataupun tidak ada pertemuan di sini. Ikuti kami di TV selanjutnya. Baik, pemirsa Detektif TV di mana saja berada yang bisa melihat kami ini. Saat ini kami tim Detektif TV berada di Polsek Simpang Matapura. Kita tanya bagaimana perkembangan kasus ini semuanya. Ikuti kami Detektif TV. Selamat malam. Baik, pemirsa Detektif TV di mana saja berada yang bisa melihat tayang kami ini. Sesuai dengan apa yang saya janjikan di depan tadi, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kami dari tim Detektif TV bersama Ketua SMK Banten Sumatera Selatan DPJ Kabupaten Oku diterima langsung dari Bapak Kapolsek Simpang Matapura. Kita lihat nama beliau ini tadi dari depan tadi, Agus SP. Saya kira sarjana pertanian, SH sarjana hukum. Ternyata Agus SP itu Pak Wanto. Baik pemirsa sekalian, kita bincang-bincang sama Kapolsek yang tampan, yang muda ini mengenai kasus yang saat ini boleh dikatakan lagi booming ya di pemerintahan. Sehubungan ada suatu permasalahan, masalah lahan, masalah tanah, yang katanya ada pencurian, ada ancaman, sehingga yang pelapor dan yang dilaporkan ini, khusus yang dilaporkan ini sudah 8 kali ini ke Polsek Simpang Matapura bolak-balik ini. Namun kita ketahui bersama pemirsa sekalian, yakin bahwasanya pihak kepolisian akan menyelesaikan masalah itu tentu tidak ujuk-ujuk, sehingga pihak kepolisian di mana-mana harus mediasi. Kita tanya ini apa sesungguhnya terjadi masalah kasus ini. Baik, selamat malam Pak Kapolsek. Ya, selamat malam, Oke. Pak. Pak Ibtu Agus ya. Ya, Ibtu Agus. Pak, gimana Pak ceritanya Pak ini Pak yang sesungguhnya ini Pak? untuk cerita masalah Pak Yasin yang kemarin Iya itu, Pak Yasin ini. LP sudah kita terima, terus kemudian seluruh saksi-saksi itu sudah kita periksa. Saksi dari pihak mana ini? Kedua belah pihak, Pak. Kedua belah Baik pihak. saksi yang ditentukan oleh Pak Yasin itu sendiri, kemudian saksi dari pihak sebelahnya. Pihak Pak Sam. Oke, Iya. iya. Sudah semuanya ada sekitar 15 saksi. 15 saksi, tidak tanggung-tanggung dari kedua belah pihak Pak ya. 15 saksi yang dipanggil. Ya. Nah ini, SP2HP pemberitahuannya juga sudah kita kasihkan Ya. kepada beliau Pak
Pak Yasinnya itu Pak Yasin ya. banyak sudah 3 kali kita kasihkan ke beliau gitu Pak. Ya, jadi tindak lanjutnya gimana nih Pak? Sementara yang kami tangkap ini dari pihak terlapor. Pihak terlapor ini minta ditemukan ini Pak. Sudah berapa kali, tapi tidak berhasil. Bagaimana ceritanya Pak? Iya itu Pak. Jadi untuk apa namanya antara pihak pelapor dan terlapor ini sudah kita tentukan waktunya sebanyak 3 kali kita panggil bersama-sama ke sini. Namun ya belum ada titik temu karena tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Dari pihak mana ini nggak ketemu? Ketemu itu begitu Pak. Salah yang tidak hadir dari pihak mana ini Pak? Apa itu yang pertama itu dari pihak pelapor itu. Lapor Pak Yasin. Terus kemudian kita panggil lagi malah dari pihak pelapor juga tidak ketemu juga. 2 kali tidak ketemu. 2 kali. Yang ketiganya sisi waktu saja itu Pak itu. Cuman memang kayaknya memang nggak mau berpandangan itu. Tidak mau bertemu. Itu. Bertemu. Berarti kalau nggak bertemu tidak berhasil dalam mediasi. Ya sementara ini makanya kita ketemukan, tapi untuk masalah itu sudah kita periksa semuanya. Besok mau kita gelarkan itu ke tingkat yang lebih atas lagi. Berarti ke Polres, langsung ke Polres. Iya. Berarti tidak ada upaya selesai, berarti tidak ada upaya untuk bertemu kedua belah pihak. Sudah, itu memang hak mereka. Yang jelas kita selaku polisi Polsek Simpang ini kita profesional, kita buka seterang-terangnya. Nah, ini ada info, ada pemberitaan katanya pihak Polsek, komprehensi, pihak Polsek keperpihakannya seperti apa nih jawaban Pak Kapolsek ini? Tidak ada sama sekali tuh kami dari Polsek Simpang itu sama sekali tidak ada keberpihakan. Sampai-sampai kita baca berita kalau tidak selesai ini akan dibawa ke Polda masalah ini. Bagaimana nih pihak Polsek ini? Yaitu hak mereka, yang jelas kita tetap profesional Pak. Ya, kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Iya. Begitu, mereka juga punya hak, kita juga bekerja sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Iya, berarti pihak Polsek sudah jalan kan? Sudah jalan Pak. Apa yang permasalahannya sudah dipanggil, sudah di BAP. Iya. Berusaha untuk dimediasi, tapi tidak berhasil. Oke, baik pemirsa Deteksi TV sekalian, dari awal kita sudah menduga bahwasanya pihak Polsek ini sudah bekerja profesional Pak ya. Dan juga kami tangkap ini dikarenakan dari pihak pelapor ini setiap dipanggil datang, tapi tidak bertemu dengan pihak pelapor Pak Yasin. Baik pemirsa sekalian, Pak Kapolsek mungkin masih ada yang mau ditambahkan dalam hal ini? Sudah, sekian. Oke. Pak. Baik pemirsa sekalian, itu saja keterangan dari Kapolsek Simpang Matapura, Bapak Agus Parmanto, sarjana hukum. Mudah-mudahan masalah ini dan mudah-mudahan permasalahan ini bisa diselesaikan. Itu saja dari kami Deteksi TV bersama Kadir Muhammad Wahyu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, saatnya kita akan bertanya nih, klarifikasi nih sama yang namanya Mat Yasin nih. Ya Bintangka. Ya, Mat Yasin. Ya. Kenal Anda sama Pak Sahlan? Saya mau tanya dulu nih, kenal Anda sama Pak Sejujurnya, Sahlan? Ya sejujurnya. Kenal. Iya. Sebelumnya benar Anda ikut dia? Kalau zaman tahun 2008. Yang saya tanya, apakah Anda pernah ikut Pak Sahlan sebelumnya? Saya nggak tahu zaman-zaman. Saya minta itu aja jawaban. Anda pernah ikut bekerja di tempat Pak Sahlan? Miludio. Berapa tahun itu? Sekitar 2 bulan. 2 bulan apa 2 tahun? Ingat-ingat dulu. Anda ingat-ingat. Makanya saya katakan tadi, Anda harus jujur sama saya. Iya. Jangan Anda bilang 2 bulan. 2 bulan itu waktu singkat. Dia Oke. Ya. Gimana? Silakan. Dia 2 bulan di rumah dia. Terus dipindahkan ke tempat rumahnya family dia di Kebo. Nah itu. Meludio cuma 2 bulanan. Oke. Ya.
Anda tahu Pak Salan punya kebun kan? Tahu, Pak. Tahu. Iya. Itu kebun dia kan? Ya kebun dia tapi ditinggal lama. Sebentar. Itu kebun dia. Iya. Sudah itu kebun itu sudah berapa kali ada orang yang nyewa sebelum Anda. Anda tahu kan? Semengketan aku udah kate, Pak, yang nyewa. Oke. Nanti kita cross check. Nah, akhirnya Anda menyewa kebun itu sama Pak Sahlan. Tidak. Yang jujur, aku minta kamu jujur. Iya, Pak. Aku minta kamu jujur ya. Kalau kamu berbohong ada ulah. Oke, kata kamu tidak. Tidak. Tapi baik, pemirsa kita lanjut. Pak Yasin, kamu pernah sewa kebun Pak Sahlan? Itu nyater dulu, Pak. Sewa apa nyater? Ya sama wae sewa lagi nyater. Nah, itu jadi ini nyater, oke. Iya. Berapa lama kamu nyater? Setahun. Setahun. Iya. Sudah kamu bayar berapa setahun? Dulu itu 6 pikul. 6 pikul apa itu? Kopi. Kopi. Iya. Sebagai begini Pak Yasin, ya. Pak Sahlan itu pulang ke Jawa. Iya. Kebun itu kamu yang nyater. Tidak. Sebentar, saya kan tanya, jangan dulu jawab. Dengan catatan hasil bagi 2. Setelah itu kamu ditelepon-teleponnya tidak diangkat. Akhirnya 10 tahun dia datang. Dia tanya mana sewa kebun, apa kamu jawab? Dia tuh macam ini, Pak. Tunggu dulu. Ya silakan. Dulu itu pernah aku sabar setahun. Sudah itu aku beli kebun tidak nyater lagi. Beli kebun sama siapa? Beli kebun lain. Ya oke, beli kebun Itu lain. ditinggal. Banyak kebun ini. Ya. Ya sebentar. Akhirnya kamu tinggal. Ya ketinggal tidak nyater lagi. Tidak nyetel lagi. Iya. Tidak kamu kabar-kabari dia. Tidak, memang Sebentar. dia di situ. Akhirnya 10 tahun dia datang. Oh ya, Itu. bukan. Yuk. Tunggu dulu. Sebelum dia pergi kamu sater Iya, kan? setahun. Tahun 2000, oh itu 1988, 28. Oke Iya. Pak. Aku tidak mau tahu itu. Yang aku tanya itu harus kamu jawab. Iya. Aku ini mau cross check. Iya, iya. Akhirnya Pak Salan 10 tahun datang. Tidak. Sebentar dulu. Iya, jangan tidak Pak. Nanti. Nah lantas kamu, ya aku sater 5 juta. Tidak kayak itu. Oke, sebentar. Akhirnya uang 5 juta itu masih kamu utang. Kamu dengar dulu, jangan dijawab. Iya. 5 juta itu masih kamu utang. Akhirnya Pak Salan pulang ke Jawa, kamu kasih uang 600.000. Setelah itu dia kembali lagi ke sini, uang kamu kasih 3 juta. Berarti kamu masih ada 1.400.000. Itu ini saya cross check. Iya. Apakah benar atau tidak? Kalau benar iya, kalau tidak jawab tidak. Itu aja. Tidak, Oke, macam oke. ini, Pak. Kayak gantian. Berarti tidak. Itu aja Pak. Nah lantas waktu itu kamu mengatakan kebun itu sudah kamu beli seharga 2 juta. Akhirnya kamu ngasih surat. Surat ini dibilang oleh BPD itu siapa namanya? Siapa? Oh, Wandi. Bukan. Yang BPD. BPD. Yang kedua BPD itu. Ketua BPD. Yang mana, Pak, itu, Pak? Apa? Nah, waktu itu Dewi ngomong, Sin, ini surat kamu ini tidak sah, tidak ada tanda tangan. Akhirnya Dewi ngajak turun. Iya. Hari Minggu kamu turun, bertemulah di rumah. Siapa yang kamu bilang kamu beli tanah itu? Sumantri. Nah, kamu bilang kamu beli tanah itu sama Rismawanti 2 juta. Ya? Akhirnya bertemu kamu di situ, di cross check tidak benar. Setelah itu, oke lah, gini saja, kamu serahkan tanah kebun itu. Dikasih waktu 2 minggu. Setelah datang 3 minggu, orang itu datang, kamu tidak ada di tempat. Dari jam 8 ditunggu sampai jam 2. Waktu itu kamu bertemu sama Pak Sam, kamu lagi motel kopi. Dipanggil Pak Sam, kamu lari. Itu versi mereka. Itu 2 jam kamu ditunggu sampai jam 2, kamu nggak datang-datang, akhirnya mereka pulang. Dilihatnya ada kopi 10 karung.
10 karung itu, yang kecil-kecil itu kopi dia 4 karung, yang besar-besar kopi kamu. Makanya yang 4 karung itu dibawa. Apakah benar ini ceritanya? Itu aja yang mau saya tanya. Iya. Benar tidak cerita itu? Tidak benar. Oke, kalau tidak benar, Macam ini, Mas. sebentar. Oke, Hari itu ini persilakan kita dengar itu. Iya. ibu itu akan melaporkan kamu. Iya. Dia fitnah kamu, dia nuduh kamu, kamu jual tanah sama dia. Itu aja. Ya, dari Itu. sana lah. Kamu dilaporkan hari ini. Ya, bahwasanya Ya. kamu itu memfitnah dia. Kamu bilang saksinya ada bahwa tanah itu sudah kamu beli sama Dewi. Dengan Rismawati. Iya, Rismawati, seharga 2 juta, ternyata tidak. Kan itu kan sudah ditemukan Iya, waktu itu. iya. Nah, benar ini sudah ditemukan waktu itu kan? Ditemukan, Mama. Iya, ditemukan dengan Dipanggil ke rumah. Rismawati. Oh, di tempat mantri itu. Ya. Iya, Iya. ada kan? Ada. Nah, itu tadi, itu aja yang mau Iya. saya tanya tuh itu. Sin, Iya. saya mau tanya Pak, kemarin saya sudah ketemu sama Ibu Rismawati. Rismawati. Ibu Rismawati mengatakan dia tidak pernah menerima uang 2 juta. Apa ganti rugi, apa kamu beli, atau kamu apa. Namun yang kamu sampaikan waktu itu kamu beli. Nah, ternyata waktu itu kan sudah ditemukan, Pak. Iya. Pak Yasin, Ibu Rismawati, ada 5 orang itu, termasuk ketua BPD. Iya. Nah, di situ kan sudah kamu katakan itu tidak benar kalau kamu beli, itu tidak benar kalau kamu Oleh- kasihkan uang. Oleh karena macam Sebentar, Bapak jangan jauh. Ini kamera ke sini, ke Iya. sini, ke sini, ke sini. Nah, jangan oleh karena Pak. Waktu itu kamu ngatakan Ibu Rismawati terima uang 2 juta. Ibu Rismawati bilang tidak pernah. Nah, itu kan sudah ditemukan. Kamu tuh sudah bertemu, Pak. Akhirnya apa yang kamu katakan uang 2 juta itu betul tidak ada. Dan waktu itu 2 sudah juta. dia 2 juta tidak, dan sudah dimaklumi. Akhirnya dapat kata sepakat, kamu dikasih waktu 2 minggu untuk meninggalkan kebun itu, untuk mindahkan pondok kamu. Saya tanya ada apa tidak cerita itu aja. kalau dia minta suruh mindahkan ada. Tuh. Dia. Iya. Kenapa tidak kamu pindahkan? Oleh karena aku ditekan. Ditekan siapa? Tekan dengan Suman. Siapa? Suman. Sumantri. Suman. Dia digebuki dulu. Digebuki Iya. oleh Sumantri. Iya, aku ditekan. Di mana digebuki? Di rumah dia. Waktu hari itu. Iya, hari Minggu itu. Hari Minggu itu Kamu digebuki. baik yang dikebuki? Tony udah digebuki, aku digebuki. Dua-duanya. Nah, ngapa dia ini kamu digebuki itu? Tony itu kan kamu katakan kamu yang terima duit. Yang nerima duit siapa? Rismawati itu. Iya. Jadi lah. Iya, dikarenakan Rismawati itu tidak terima duit, Pak. Tidak Maksudnya baca. Hah? Dia itu saksi aku ada. Saksi Tony. Dia digebuki langsung. Lihat dulu, yang kamu nyerahkan duit dengan Rismawati. Iya. Tony saksinya. Iya. Tony kan menyaksikan bahwa tidak. Ya barang diancam dia. Oke lah. Nah, Pak, jadi itu saja Pak Ya. Yasin. Ya. Itu saja yang hak jawab kamu. Itu saja keterangan yang saya tanyakan. Selanjutnya kita ikut proses, Pak ya. Ya. Jadi perlu Bapak ketahui bahwasanya Ibu Rismawati itu tidak pernah terima uang dari kamu. Ini kata dia. Ya, kata dia. Tidak pernah jual tanah itu dengan kamu. Itu kata dia. Nanti kita di cross periksa. Biarlah pihak HPH dalam hal ini pihak kepolisian akan meriksa masalah ini. Dan juga Ibu Rismawati akan melaporkan kamu. Kamu itu fitnah. Itu. Kamu akan dilaporkan bahwa kamu fitnah. Kamu katakan dia nerima uang 2 juta, ternyata tidak. 1. Kedua, yang orang 5 itu akan melaporkan kamu juga, termasuk ketua BPD yang kamu katakan mencuri. Itu kan di sana tuh mencuri kopi, mengancam, bawa sajam segala macam, mereka akan lapor. Itu saja yang kami kasih tahu. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami, klarifikasi, hak jawab daripada Pak Yasin. Dan dengan permasalahan ini mudah-mudahan masalah yang cepat diselesaikan. Bersama kami, Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Selamat pagi. Baik Pak Yasin, Ya. ini kan kamu mengatakan Ya. bahwa tanah tersebut, kebun tersebut sudah kamu beli. Ya. Ganti rugi. Ganti rugi oke lah. Seharga 2 juta. Kamu beli ini sama Rismawati. Iya.
kamu itu ditawari Kismawati atau gimana? Coba cerita. Ditawari. Bagaimana Kismawati nawarkan dengan kamu? Di mana? Berapa kali kamu bertemu? Nah, Lek Yasin, sini dulu. Apa tuh lokasi aku yang di pojok itu belilah. Lokasi aku di pojok itu belilah. Iya. Lokasi yang mana Ya itu? lokasi yang bapaknya yang disekitarkan itu. Ya itu kan punya Sahlan itu. Ya, Kamu kan tahu punya Sahlan, kamu tahu sendiri kebun itu punya Sahlan, milik Sahlan. Sahlan yang buat. Kamu sendiri pernah nyater. Nah, Kok Kismawati yang jual? Kok kamu mau? Nah itu. Cerita dulu. nah Ya. tunggu dulu Pak. Macam ini. Kebun itu dulu itu kan milik Nyong Tigo. Milik Nyong Tigo. Siapa? Nasir, namanya Min atau Samsuri, Sahlan. Nah itu sudah diganti rugi dengan aku. Yang Min tadi dikasihkan. Min tadi. Yang Sahlan tadi, ya idap. Tapi dia 2009 tadi nyerahkan dengan aku, Sahlan tadi. Nyerahkan dengan kamu? Gimana dinyerahkan dengan kamu? Kamu kan nyata kata dia. Idap. Oke, silakan terus. Itu kan sudah lama antara beli dengan Rismawati dengan nyerahkan tadi. Nah, sekarang yang mau saya tanya, Makanya kau omongkan dengan Pak D itu ceritanya urutan. Nah, iya, nah. jadi kamu ganti rugi dengan Kismawati. Iya. Berapa? 2 juta. Uangnya kamu kasihkan. Iya. Siapa saksi? Siapa yang nerima? Rismawati. Siapa saksinya? Tony. Tony. Iya. Selain Tony ada siapa lagi? Nggak kate ya Suman itu aku. Itu. Berempat itu. Tony, kamu, Kismawati, Suman. hah? Suaminya. Sumantri. Iya, Sumantri itu Ya, di rumah oke. itu. Jadi betul bahwa kamu ngasihkan uang itu 2 juta Iya. sebagai ganti rugi Lahan- lahan Pak Punya salah. penyesalan. Bukan. Baik, Bahwa- silakan. Iya. Pak Asbarodin, silakan dijelaskan, Pak. Iya. Ya. Jadi penjelasan Pak Yasin itu Ya. bahwa semua tanah 5 hektar itu miliknya sih Pak Sahlan. tidak punya Rismawati. punya salan dewean. Penyesalan sendiri, Dewean, ya, penyesalan sendiri. Penyesalan dewean dalam anggapan aku dan di ini apa namanya itu diganti apa disita oleh Ibu Rismawati ya. Ya. Bapaknya. Nah, Pak ini memang pegawai tari itu. Nah, oleh karena punya pasangan keseluruhan ini disita oleh Pak pegawai tari, dijualkan Ibu Rismawati 2 juta dengan dia. Iya. Itu cerita awal ya. Ya, dijual ya 2 juta. Dijual 2 juta. Sekarang ini dapat lagi cerita bahwa ini Punya orang pemilik tiga. orang tiga. Bukan punya Pak Sahlan. Bukan punya Sahlan, bukan punya Rismawati dewek, bukan punya Sahlan dewek, bukan ini punya orang tiga. Berarti benar kalau yang 2 juta tadi ganti rugi yang atas nama Rismawati, ya kan? Benar berarti. Benar. Nah, kan benar dibenarkan. Bukan keseluruhan. Bukan Pak keseluruhan. Yasin. Tapi sudah Kaget dulu Pak, gantian. Berarti benar Ibu Rismawati ganti rugi punya dia, bukan punya Sahlan dengan punya sendiri. Nah, kan beda ceritanya. Pak Nah, ngapa Yasin. kamu katakan kamu beli sama Kismawati? Punya Pak Sahlan ya tetap punya Pak Sahlan. Itu, tidak Ini boleh. yang jadi permasalahan. Makanya kau omongkan dengan Pak Yasin. Cerita apa adanya itu. Awal mula ini kan 5 hektar loh. Iya. 5 hektar ini punya orang 3. Orang 3 ini Pak Yasin harus kita beli satu-satu. Gak bisa beli seorang. Ya sudah diserah, sudah diganti rugi, memang mah itu. Bohong lah, gak bisa Pak Yasin. Nah, Beda versi ganti rugi dengan versi kata kamu nyatar tadi. nggak kate kata-katanya ter. Sudah diganti. Jadi gini Pak, Ya. aku tanya berulang-ulang ya. Kamu itu sama Pak Sahlan diserahin, oke lah, diserahin kebun itu. Iya, lokasi. Tapi dengan catatan bahwasanya kalau ada hasil kita bagi 2. Nggak kate. Oke, DKT. Setelah itu, setelah 10 tahun, Pak Sahlan datang. Sin, mana hasilnya? Kamu bilang ada. Berapa? 5 juta. Tapi tak utang. Nah, waktu itu Pak Sahlan mau pulang ke Jawa, kamu kasih uang 600.000. Ada tak kamu ngasih uang 600.000? Ada. Ada. Nah, Duit berapa? apa itu? Duit ganti rugi tadi.
Oh, enggak bisa ganti rugi. Kalimatnya kan bukan ganti rugi. Kamu itu kan, Nah, kalau kamu anggap ganti rugi 600.000, sekarang aku tanya. Kalau kebun itu kebun kamu diganti 600.000, mau enggak kamu? Aku mau tanya dulu. Mau enggak diganti uang 600.000? Kamu ngomong belukak, jangan ngomong belukak Pak Yasin. Itu kebun kopi. Ada duriannya. Ada jengkolnya. Jangan ngomong dekati, kita cek di kebun sekarang. Kalau nggak ada, saya sudah ke situ, Pak. Jadi jangan kamu ngomong dekati. Iya. tahun 2009. Iya, jadi kan ada jengkolnya, ada duriannya. Itu nah, maksud saya gini, Pak. Kamu itu kan ada ngomong bahwasanya ada hasilnya 5 juta, tapi tak utang. Jadi waktu dia mau pulang ke Jawa, kamu kasih 600.000, ada nggak? Ada nggak kamu ngomong kamu ngutang 5 juta? Duitnya hasil itu. Semua orang tahu, Pak. Ada. Dia itu minta asal mulanya minta 700 Sahlan tadi.